Puji Tuhan saudara yang terkasih, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming ini, mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Mari kita satukan hati kita dalam doa saudara. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi, mari kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk pagi yang indah ini atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan terutama kepada gembala pembina kami beserta keempat wakil. Tangan Tuhan menyertai, melindungi, menjaga, menopang mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih. Kami berdoa kepada Gembala Rayon kami bersama kedua wakil juga. Tuhan menyertai, menolong, melindungi, menjaga, memberkati pelayanan mereka juga. Kami berdoa juga kepada Gembala kami beserta wakil. Tangan Tuhan menjaga, melindungi, mengurapi, menolong, dan memberkati Gembala kami dan wakil juga. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa kepada Jemaat GBI Lenteng Agung, Strensen Sawah, dan sekitarnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati semua. Terima kasih para pengerja, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari siapkan hati kita terus menyembah Tuhan saudara yang terkasih. Huyandara labaya syakara buyala labaya syandara labaya. Uyanda karala baya shandara labadara labadara labuya shanda karala lab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyembah-Mu. Uyandara labaya syakadara labalara labalara laba. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami percaya, aku percaya berkat-Mu Tuhan Yesus atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, Kau
Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini saudara. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lebih lagi katakan, oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Inilah iman kami ya Tuhan Yesus, haleluya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan, kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, amin. Sing haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Kami sepakat Tuhan Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Sing haleluya,
kasih Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan saudara. Huya dakaya laralabaya syakanaralaba. Hoya laralabaya syandaralaba laralabaya syandaralaba. Huya laralabaya syandar. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Kau hebat. Oh ya laralabaya syakanaralaba laralaba. Huya laralaba. Ya syandaralaba. Kau hebat ya Tuhan Yesus. Bagimu pujian ya Tuhan. Huyanda kanaralaba ya syandaralaba laralaba. Indah bayat syandaralaba laralaba laralaba. Engkau dahsyat ya Tuhan Yesus. Kau dahsyat. Haleluya. Oh ya laralaba ya syandaralaba laralaba. Oh ya ndaralaba ya syakandaba laralaba ya syandaralaba. Yesus dahsyat, Yesus hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Oh ya laralaba, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya laralaba ya syandaralaba. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, segala pujian bagimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap bersuka cita ya Tuhan. Yang siap bersuka cita Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan amin. Katakan amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih yang ada di rumah, mari kita bersuka cita, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita kuasa, haleluya. Bibit kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia.
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa, amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari lebih lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, amin, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Shalom saudara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan.
Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita tahu hari-hari ini telah terjadi pencurahan Roh Kudus di mana-mana dan kita akan membaca Pentakosta ketiga. Untuk itu, saya minta Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyiapkan diri untuk membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan. Berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar, maka ibadah raya hari Minggu dilakukan secara online melalui channel YouTube GBI Lenteng Agung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara yang terkasih, mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita diberkati lewat firman Tuhan. Kami siap hati kami ya Tuhan Yesus, diberkati lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami ada dalam rencana-Mu yang sempurna, dalam ibadah yang kudus, dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya untuk kami menerima taburan firman-Mu. Isi hati-Mu, pikiran-Mu sendiri ya Tuhan, yang menuntun dan mengajar kami, sehingga kami terus ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Urapi setiap kami, sehingga setiap kami yang ada di rumah-rumah, semua menerima
taburan dan kuasa firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun saat ini kita berjumpa secara online. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah dan kita akan belajar firman Tuhan. Menerima pengajaran firman Tuhan. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya beri judul harmonisasi pelayanan keluarga. Sekali lagi, harmonisasi pelayanan keluarga. Langsung kita baca dasar pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat akan engkau. Selanjutnya ayat yang kelima. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. 6. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat terakhir, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 9. Sesuai judul khotbah pada hari ini, harmonisasi pelayanan keluarga. Hari ini kita akan menerima pengajaran dan belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Kornelius. Ada apa dengan Kornelius? Siapakah Kornelius sehingga kita harus belajar darinya? Pelajaran apa yang kita bisa petik daripada seorang bernama Kornelius? Kita sudah baca tadi Kornelius adalah seorang perwira Romawi. Bukan orang Yahudi. Tetapi yang sangat menarik, ternyata Kornelius ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata Kornelius ini adalah pengikut Kristus. Sehingga ini menjadi satu titik balik, menjadi satu terobosan di mana yang biasanya pada zaman itu yang percaya hanya orang-orang Yahudi. Ternyata ada seorang Kornelius, perwira Romawi. Dikatakan dia pasukan Itali. Non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa ternyata dia bukan hanya percaya tetapi juga melayani Tuhan. Non-Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan. Luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, ternyata bukan hanya Kornelius saja yang melayani Tuhan, tetapi lebih lagi keluarganya pun melayani Tuhan. Luar biasa. Hamba Tuhan yang bernama Kornelius ini dan kita harus melihat apa yang dilakukannya sehingga dia begitu berkenan di hadapan Tuhan. Ada konfirmasi ayat yang lain dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Perhatikan baik-baik. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Puji Tuhan, ayat ini mengkonfirmasi bagaimana seorang Kornelius dipanggil oleh Tuhan dan kemudian dibenarkan, kemudian masuk dalam pelayanan. Dia semakin rendah di hadapan Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, tetapi justru dalam ayat ini sesuai janji dengan firman Tuhan, Kornelius diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Ada 3 pelajaran penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang dapat kita ambil dari kehidupan seorang Kornelius. Kita langsung masuk yang pertama. Kisah 10 ayat 2 tadi yang kita sudah baca mengatakan bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ia saleh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karakternya luar biasa. Bukan hanya dia ternyata seisi rumahnya pun adalah orang-orang yang takut akan Allah. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Kornelius dan keluarganya memberi sedekah. Ini sebuah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada seorang Kornelius dan juga bersama-sama dengan keluarganya. Salah satu alasan mengapa pelayanannya bisa menjadi lebih tajam dan efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia Allah. Ini menjadi penting dan kita perlu belajar dari seorang Kornelius bahwa ternyata Kornelius melayani sesuai karunianya. Bayangkan saudara, kalau saudara semua tahu dan sudah mengerti karunia kita masing-masing dan kita bergerak di dalamnya, maka dikatakan kita akan menjadi lebih tajam dan efektif. Perlu kita ketahui dan pastikan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara yang utama itu apa? Pasti banyak karunia. Tetapi yang utamanya apa? Kornelius yang utama, dia memberi, suka memberi. Dia punya kemurahan hati. Dia memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Makanya namanya cukup baik dikenal di sana sebagai orang yang suka memberi sedekah. Dan dikatakan Kornelius dan seisi rumahnya rupanya adalah keluarga yang takut akan Allah. Suka berdoa. Tidak heran orang yang suka berdoa dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, digerakkan oleh kasih Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bergerak keluar dengan buah kehidupannya, buah keselamatannya, yaitu memberi. Ada bukti yang keluar dari kehidupannya. Dan kita tahu hari-hari ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita sedang ada dalam era Pentakosta ketiga. Bahkan baru-baru yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Oleh karena itu jangan lewatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, era yang ada ini kita ada di dalamnya untuk menerima Roh Kudus dan bergerak di dalam kuasa Roh Kudus. Nyatakan melalui kehidupan kita bukti bahwa kuasa Roh Kudus itu mengalir dengan cara apa? Kita melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan. Karunia kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepada Kornelius digunakan untuk jadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Kornelius dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Ada ayat lain yang mengkonfirmasi bagaimana karunia kemurahan hati, karunia memberi itu adalah satu tindakan yang berkenan di hati Tuhan. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tidak heran Kornelius diberkati Tuhan. Tidak heran Kornelius menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena dia murah hati sama seperti Bapa di surga yang adalah apa? Murah hati. Ayat yang lain mengkonfirmasi 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di awal tadi saya sudah jelaskan, kasih Allah mengalir atas Kornelius dan jelas dalam kasih Allah itu ternyata ada kasih yang murah hati. Ada kemurahan hati dalam kasih Allah. Oleh karena itu tidak heran juga kehidupan Kornelius mengalir yang namanya kemurahan hati. Karunia yang diberikan Tuhan dalam kemurahan hati ini menunjukkan bahwa benar dia adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Dia kenal dengan Bapanya. Bahkan bukan hanya dia, keluarganya pun berdoa setiap hari kepada Tuhan. Pelajaran penting yang pertama yang kita harus ketahui dari kisah para rasul 10 ayat yang kedua adalah melayani sesuai karunia.
Contoh dalam kegiatan gereja kita hari-hari ini di tengah COVID-19 dan masih pandemi, dan di DKI juga masih ada tahapan berikutnya terlepas dari PSBB, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita masih di rumah-rumah, tapi gereja terus bergerak, kita anak-anak Tuhan terus bergerak untuk memberi, membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan gereja kita puji Tuhan sudah beberapa kali, termasuk dari rayon kita salurkan, alat-alat APD kita salurkan, sembako kita salurkan, bahkan makanan yang lain pun kita salurkan. Bahkan saudara-saudara kita yang kemarin merayakan Idul Fitri pun kita beri, bukan bantuan tentunya, kita beri sebuah kenang-kenangan, bentuk tanda kasih kita kepada mereka. Ini salah satu bentuk bagaimana kita terus bergerak dalam karunia Tuhan. Puji Tuhan. Ingat yang pertama, melayani sesuai karunia. Langsung masuk yang kedua. Kisah 10 ayat 23-24. Kisah 10 ayat 23 sampai 24. Menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa Kornelius dipakai Tuhan dengan luar biasa. Selain dia berkemurahan hati, Kornelius ternyata juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Dia suka memberi, jadi berkat bagi orang lain, tetapi juga membawa orang lain supaya mendengar Injil Kristus. Itu sebabnya ia mengumpulkan sanak saudara dan sahabat-sahabatnya supaya berkumpul, dan kemudian ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Luar biasa, dia kumpulkan saudaranya dan Petrus disuruh berbicara di sana. Sehingga apa hasilnya apa? Roh Kudus turun atas orang-orang yang ada di situ. Roh Kudus turun atas orang-orang termasuk keluarganya, sanak saudaranya, dan mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya kepada Tuhan. Terjadi pertobatan. Ingat, kalau kita bergerak dalam karunia yang Tuhan sudah berikan, maka kehidupan kita, pelayanan kita menjadi lebih tajam dan efektif. Bukankah hari-hari ini kita sedang dibawa dalam satu dimensi yang baru? Bukankah hari-hari ini kita sedang dibawa dalam satu level yang baru? Supaya kita lebih tajam dan efektif. Kita belajar dari Kornelius. Dia membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini membuat kita semakin semangat sekalipun kita harus di rumah saja. Sekalipun kita harus berdoa dari rumah, sekalipun kita harus beribadah online dari rumah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetaplah pegang janji firman Tuhan, jangan hendak kerajinanmu kendor. Tetap baca firman Tuhan, tetap saat teduh, tetap bangun pagi, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap baca firman Tuhan. Jangan sampai ada yang bolong-bolong, puji Tuhan. Layani sekitarmu, layani keluargamu. Dan itulah bukti bahwa kita punya Roh Kudus yang ada dalam kita. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebab firman Allah yang berkata juga di dalam kamu yang percaya. Jangan pernah putus-putus mengucap syukur, Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau kita menerima segala berkat dari Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetap mengucap syukur. Kalau kita melakukan hal itu, Bapak Saudara kasih Tuhan, maka kita akan ingat orang lain. Ingat saudara kita yang kekurangan. Kita bawa kepada Tuhan, kita bantu dia, perkenalkan Injil kepada dia, sehingga terjadi pertobatan. Kalau sekarang kita sedang terhalang untuk bisa bertemu, karena ada social distancing, ada physical distancing, ada PSBB dan lain sebagainya, segala macam istilah yang membuat kita ada jarak, tidak bisa berdekatan. Kita bersyukur karena kita dibantu oleh alat-alat, ada tools yang membantu kita, ada aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk kita bisa tetap berkomunitas, tetap berinteraksi. Bisa saudara cek dimanapun, di Google Store atau di aplikasi yang ada di gadget saudara bisa download. Banyak sekali yang kita bisa kerjakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan itulah yang membuat kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa menginjil kepada orang lain. Sekalipun kita ada jarak. Kita tetap bisa dekat di dalam
alat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita berhenti untuk terus berada dalam rencana Tuhan, supaya kita terus belajar. Dan hari ini kita belajar dari Kornelius, bagaimana dia terus membawa orang lain mengenal Tuhan. Ingat, yang pertama tadi apa? Dia melayani sesuai dengan karunia-Nya. Yang kedua apa? Dia membawa orang lain mengenal Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Kisah 10 ayat 46-48. Di sana dijelaskan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarganya membuat mereka kemudian memuliakan Allah dan memberi diri dibaptis setelah mendengar Injil tadi, serta menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan jika kita menetapkan tujuan utama dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Bukan hanya kita, tapi seluruh keluarga. Bukan hanya seorang, tapi apa? Seluruh keluarga. Itu yang dilakukan dan dibuktikan oleh Kornelius supaya menjadi contoh bagi kita semua orang-orang yang percaya. Ingat, Kornelius bukan orang Yahudi. Kornelius non-Yahudi, dia pasukan Romawi. Menjadi satu titik terobosan bagaimana Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa. Luar biasa. Ayat lain mengkonfirmasi Filipi 2 ayat 1-3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang yang lain menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kornelius membuktikan sebagai hamba Tuhan, ia orang yang saleh, tetapi dia tidak egois. Dia membawa keluarganya bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Dia bawa semua sanak saudaranya untuk menerima Injil dan untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah belajar dari Kornelius bagaimana terus hari-hari ini menginspirasi setiap kita supaya kita terus membawa keluarga kita. Doakan keluargamu yang belum bertobat. Jangkau keluargamu yang masih belum kenal dengan Tuhan Yesus. Bawa dia, ajak dia untuk ikut belajar firman Tuhan. Mengenal pribadi Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga benar Bapak Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita tidak hanya Kornelius. Kornelius menjadi teladan buat kita. Kita pun bisa dipakai Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Kita sudah belajar dari seorang yang bernama Kornelius. Bagaimana supaya terjadi harmonisasi pelayanan keluarga. Yang pertama, kita belajar melayani sesuai karunia. Pastikan kita melayani sesuai karunia. Haleluya. Yang kedua, membawa orang lain mengenal Tuhan. Saudaramu terutama, anggota keluargamu terutama. Dan yang ketiga, memuliakan Allah bersama keluarga. Sehingga kalau kita melakukan hal ini, kita belajar dari Kornelius, maka benar terjadi harmonisasi pelayanan keluarga. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan atas kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan langsung masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami sudah menerima taburan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari seorang bernama Kornelius. Dan kami mendapatkan pelajaran yang penting bagaimana kami melayani sesuai karunia sehingga kami lebih tajam dan efektif. Dan kami mau belajar Tuhan terus dan terus. Roh kami menyala-nyala untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Sehingga benar terjadi bersama keluarga kami memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Semua orang-orang yang percaya yang menyaksikan live streaming online ini ya Tuhan. Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Aktivitasnya Kau berkati.
pekerjaan usaha Kau berkati, keluarganya Kau berkati, bahkan pelayanan Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya, bersukacita sudah terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena ini adalah minggu yang pertama, siapkan roti yang ada di rumah saudara, apa saja rotinya, boleh silakan bebas. Kemudian siapkan juga anggur, saudara kalau tidak ada anggur ganti dengan yang lain, mungkin air teh dan lain sebagainya. Silakan siapkan terlebih dahulu. Kalau sudah siap kita akan langsung berdoa, persiapan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah-Mu. Hari ini kami bersukacita karena kami masuk dalam perjamuan kudus, memperingati akan kematian Tuhan dan terus kami menanti-nantikan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, siapkan roti saudara, kita angkat tinggi-tinggi, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan setinggi-tingginya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ambil waktu sejenak menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus pada hari yang sungguh luar biasa. Kami boleh beribadah tetap dalam hadirat Tuhan dan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan berikan bagi kami, termasuk dalam ibadah hari ini. Ibadah online dan juga dalam perjamuan kudus. Kami percaya segala berkat perjamuan kudus kami terima. Sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah jadi kuat, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersukacita dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah telah selesai, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati, buka hidup kita, dan siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.